Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarmu hari ini? Sepertinya kayak kurang semangat ya. Sekali lagi, yang semangat. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Ya, harus begitu semangat. Tidak boleh lemes ya. Pagi-pagi semuanya sudah sarapan kan? Coba ketua kelas, saya minta untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan ketua kelas. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Ya anak-anak, jangan sampai lupa ya, utamakan segala sesuatu sebelum kita memulai kegiatan, apalagi kita akan memulai suatu pembelajaran. Anak-anak harus tetap berdoa, jangan sampai lupa. Kenapa? Dengan berdoa, ya, dengan berdoa, anak-anak itu akan dipermudah segala sesuatunya oleh Allah, ya toh? Pasti minimal kita membaca bismillah, apalagi kita membaca surat Al-Fatihah itu sudah bagus sekali untuk mengawali suatu kegiatan ya. Masih semangat anak-anak? Masih. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Ya, terima kasih. Berarti semuanya sehat? Sehat. Kuat? Kuat. Semangat? Terima kasih anak-anak. Gini ya, walaupun hari ini kita sudah seperti mungkin sudah bebas ya untuk keseharian tanpa kita memikirkan suatu protokol kesehatan. Tetapi ingat, jangan lupa itu juga harus tetap dijaga, apalagi kesehatan. Ya lah, bentar lagi kan kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Ya, jadi anak-anak harus sehat ya, gitu ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan pada pembelajaran kali ini, kita seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Kenapa? Ya, kita harus belajar untuk meningkatkan, menambah semangat kebangsaan. Baiklah anak-anak, semuanya dimohon untuk berdiri. Ya, kemudian Faiza ke depan untuk memimpin teman-temannya. Ya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
duduk kembali. Ya, terima kasih Faiza sudah memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi anak-anak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu mempunyai arti yang sangat penting ya. Selain memupuk rasa persatuan dan kesatuan, itu juga menambah rasa cinta kepada tanah air ya. Begitu ya. Nah, seperti anak-anak kelas 5 itu ya harus semangat. Seperti ketika tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat. Ya apa tidak? Ya. Itu kan lagunya yang menumbuhkan rasa semangat ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, sebelum saya lanjutkan seperti biasa, Pak Hafid punya motivasi. Saya hanya menuliskan saja, tapi ini juga bagus untuk anak-anak. Jadi ada motivasi yang pertama. Janganlah ada rasa terpaksa dalam belajar, agar semua yang kamu lakukan tidaklah sia-sia. Bergembiralah dengan belajar hal-hal yang baru. Ya, jadi ketika anak-anak itu belajar, kalau bisa jangan sampai ada perasaan terpaksa. Nah, kalau terpaksa berarti kan tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas nanti malah tidak berkah ya, gitu ya. Harus punya rasa yang semangat. Nah, ikhlas itu penting. Kemudian yang kedua, buktikan kepada orang tua bahwa anaknya sangat hebat di sekolah. Nah, ingat ya, anak-anak di sini ke sekolah itu orang tuamu sudah sangat percaya dan yakin anak-anakku pasti hebat-hebat semua. Bapak ibu kalian tuh percaya anak-anaknya itu di sekolah pada pinter-pinter, hebat-hebat, keren-keren. Ya, makanya jangan sia-siakan orang tuamu yang sudah membiayai belajarmu, kehidupanmu sampai sekarang. Yang terakhir, jadikanlah sekolah sebagai rumahmu dan jadikan gurumu seolah sebagai orang tuamu. Ya. Ketika anak-anak di sekolah, anggap saja ini memang di rumah kalian. Dan orang tua ketika kalian di sekolah adalah bapak ibu guru. Ya, jadi anak-anak di rumah ada keluarga, di sekolah pun juga sama, ada keluarga. Ya, untuk menambah semangat, boleh Pak Guru meminta untuk memberikan tepuk semangat? Boleh, harus semangat yang kompak ya. Kita berikan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih anak-anak kelas 5 yang hebat-hebat, kompak-kompak, semangat-semangat. Ya. Baiklah anak-anak, masih ingatkah kalian pada pertemuan kemarin? Ya, kita kan sudah belajar tentang pembelajaran yang kedua atau tema 5 subtema 1 tentang apa kemarin? Jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem, betul sekali. Terus apa lagi? Menuliskan pokok pikiran pada teks non-fiksi. Menuliskan pokok pikiran pada teks non-fiksi. Kemudian ada lagi? Membuat teks non-fiksi tentang hewan kesayangan. Iya, anak-anak ternyata masih ingat ya. Berarti kan semuanya masih belajar tadi malam ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita sebetulnya masih sama. Hanya saja kita melanjutkan yang belum selesai kemarin, yaitu tentang jenis-jenis atau penggolongan hewan berdasarkan makanannya ya. Nah, baiklah anak-anak, pada tujuan pembelajaran hari ini itu masih sama ya. Jadi dengan melalui pengamatan teks non-fiksi, peserta didik mampu menguraikan pokok pikiran. Kemudian yang kedua, mampu membuat 2 paragraf teks non-fiksi. Yang ketiga, menganalisis hewan berdasarkan jenis makanannya. Keempat, mampu membuat tabel klasifikasi hewan. Yang kelima, menguraikan ciri-ciri tangga nada mayor. Dan terakhir, anak-anak mampu menampilkan sebuah lagu bertemakan hewan dan bertangga nada mayor. Itu ya anak-anak. Baiklah. Seperti kemarin ya, anak-anak sudah saya bentuk menjadi 3 kelompok.
3 kelompok ini nanti anggotanya 4 orang ya. Ada kelompok sapi, kelompok ayam, kelompok elang ya. Tolong diingat-ingat nama kelompoknya. Nah, baiklah anak-anak. Coba anak-anak perhatikan dulu video berikut ini. Pak Guru punya lagu, nah, biar tambah semangat ya. Coba diperhatikan, barangkali anak-anak hafal lagunya. Pernah dengar? Boleh ikut nyanyi. Kaca Marica ada di kampung baru. Semuanya boleh ikut bernyanyi ya. Yuk. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing suan ada di pohon baru. Mana di mana? Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, Caca Marica ada di kampung baru. Iya, terima kasih anak-anak sudah melihat tayangan sebuah lagu yang bertemakan hewan dan bertangga nada mayor. Kenapa bertangga nada mayor? Karena lagunya bersifat gembira. Ya, dari tayangan lagu tadi, ya judulnya Anak Kambing Saya. Ini kan bercerita tentang hewan ya. Ya, hewan apa kalau kambing itu? Hewan yang mempunyai golongan berdasarkan apa? Pemakan apa? Pemakan apa? Rumput, tumbuh-tumbuhan ya. Jadi ini tadi sambil mengulas, jadi lagu Anak Kambing Saya ini kan menggambarkan kambing sebagai hewan herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan atau rumput ya. Baiklah anak-anak, nah, masih mengulang kemarin ya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Masih ingat ini ada contoh-contoh hewan apa ini? Sapi dan kambing. Termasuk pada golongan apa? Herbivora. Kalau hewan herbivora itu susunan giginya terdiri apa saja? Iya, memiliki gigi taring tidak? Tidak. Iya, betul sekali. Jadi untuk hewan herbivora, susunan giginya itu tidak ada gigi taringnya, seperti itu. Nah, contoh, Pak Guru sekarang ada video tentang atau tampilan video tentang hewan herbivora yang sedang makan. Nah, jadi anak-anak, kamu perhatikan juga gambarnya, susunan giginya itu seperti ini untuk hewan herbivora. Nah, ini coba perhatikan sebentar saja. Nah, masih ini hewan herbivora ya. Kambing. Hewan apa itu? Kambing. Iya, hewan kambing. Kambing termasuk hewan herbivora pemakan rumput. Nah, itu kan kambingnya sedang makan itu. Nah, siapa di rumah yang punya kambing? Iya, punya berapa? 4. Wah, berarti banyak ya. Setiap hari kamu memberi makan? Enggak ya, gimana? Yang memberi siapa? Ayah. Itu contoh kambing.
Iya, ada lagi kerbau. Ya, kerbau berarti masih termasuk apa ini? Hewan herbivora loh. Itu kan sedang makan apa? Rumput. Nah, ini apa ini anak-anak? Kuda. Adakah yang memelihara kuda? Kalau naik kuda sudah pernah? Nah, sama ya. Jadi kuda ini juga termasuk hewan herbivora, pemakan rumput. Ya, seperti itu. Ada yang belum pernah naik kuda? Angkat tangan. Belum pernah? Ada yang naik kuda? Saya sudah. Kalau ini apa anak-anak? Sapi. Sapi ya, sama seperti pada gambar ini ya. Ya, ini sapi. Kalau sapi anak-anak ada tidak yang memelihara di rumah? Ya ada? Ya ada, berarti semuanya di sini rumahnya daerah perkotaan ya. Baiklah anak-anak, itu tadi contoh-contoh hewan berdasarkan jenis makanannya ketika memakan. Nah, jadi makanannya itu seperti itu, rumput-rumputan, dedaunan, nah, dan susunan giginya ya seperti yang anak-anak lihat tadi. Kemudian selanjutnya, ini jenis hewan berdasarkan golongan makanannya. Apa ini? Hewan apa ini? Karnivora. Ada hewan apa saja? Selain itu apa lagi? Buaya. Hiu. Kalau hewan karnivora itu susunan giginya bagaimana? Ya, memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Nah, kenapa hewan karnivora memiliki gigi taring yang tajam dan kuat? Fungsinya kira-kira untuk apa? Ada yang tahu? Coba ngacung. Duma. Untuk mengoyak mangsanya. Jadi mengoyak daging, ya. Seperti ketika ada harimau memakan mangsanya, itu menggunakan taringnya yang tajam untuk mengoyak dagingnya. Nah, seperti ini contoh gambarnya, contoh videonya. Nah, mohon maaf agak ini ya seram, tapi tidak apa-apa untuk pembelajaran saja. Ini harimau adalah predator yang hidup soliter. Harimau sedang memangsa mangsanya. Dalam hal berburu mangsa. Nah, seperti itu. Harimau harus berburu mangsa sendirian, tidak peduli seberapa besar mengerikan ya. Dan kuat mangsa yang akan dihadapi. Harimau dibekali kulit bertunya berkamuflase lalu menerap kesan yang luar biasa. Lu mau berburu mangsa, tapi tiba-tiba ada emas tertentu menipu keamanan rusak. Hanya satu mau. Ya, seperti biasanya harimau akan memilih leher sebagai. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Hewan karnivora menyeramkan ya, mengerikan sekali. Gigi taringnya itu tajam sekali. Nah, ini seperti gambarnya harimau sedang memakan daging. Itu daging apa? Daging hewan lain yang dimangsa. Makanya hewan karnivora itu giginya sangat kuat dan tajam untuk memangsa mangsanya. Kemudian, nah sekarang contoh berikutnya, jenis-jenis hewan apa ini? Omnivora. Ada apa itu? Apalagi selain itu tadi? Ayam, bebek. Apalagi? Tahu tupai? Tupai itu juga hewan pengerat ya. Jadi sama seperti tikus. Kadang bisa makan daging atau tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk gambarannya seperti ini anak-anak. Yang kamu lihat. Nah,
Ya, rubah. Rubah atau fok ya, ini hewan omnivora. Pemakan daging juga pemakan tumbuh-tumbuhan. Kelelawar, tahu kelelawar? Tahu. Kelelawar atau bat. Berang-berang. Nah, sama. Nah, itu semua adalah hewan omnivora. Nah, ini tupai. Squirrel. Nah, ini tupai ini adalah hewan omnivora, hewan pengerat juga seperti tikus. Nah, sama ya. Musang. Nah, pernah melihat semua secara langsung? Gorila. Ya, ini juga sama, ya makan tumbuh-tumbuhan, ya makan daging juga mau. Nah, apalagi kalau ketemu manusia, harus lari kita. Ya, itu tadi adalah anak-anak gambaran hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada herbivora, Karnivora, omnivora. sudah tahu jenis-jenis hewannya? Sudah tahu bentuk susunan giginya? Apalagi makanannya juga sudah tahu? Sudah. Jadi ya anak-anak, kalau sudah paham, nah nanti Pak Guru akan memberikan tugas sesuai dengan materi. Nah, saya akan membagikan LKPD yang nanti anak-anak akan kerjakan setiap kelompoknya. Ya, nanti tolong dikerjakan di sini ya. Ini nanti ketua kelompoknya siapa? Duma. Terus kelompok apa ini? Ayam. Siapa ketua kelompoknya? Dinda. Kemudian kelompok terakhir, kelompok apa ini? Elang. Kelompok elang cuma anteng-anteng aja. Yang semangat. Kelompok elang semangat? Semangat. Iya, ini ya. Nah, coba anak-anak kamu buka LKPD-nya, terus kamu baca dulu. Kira-kira perintahnya apa? Ya, silahkan dibaca dulu. Apa itu perintahnya? Lengkapilah Dan tambahkan bagian klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya di bawah ini. ya. Itu sudah ada gambar tabel kurang lebih seperti ini. Lah, anak-anak tinggal menuliskan jenis makanan dan kelompok hewannya itu apa. Ya, silahkan merapat pada kelompoknya, saling membantu, bekerja sama. Semuanya membantu temanmu dulu, kemudian nanti salah satu menuliskan. Ya. Yang pertama itu hewan apa, jenis makanannya itu apa-apa misalnya, kemudian kelompoknya termasuk kelompok apa, herbivora atau karnivora, apa omnivora. Pak Guru beri waktu 5-10 menit, silahkan dimulai dari sekarang. Tulisannya yang besar-besar tidak apa-apa. Sebisamu kamu isi ya. Diberi nama pada hewannya juga boleh. Nama kelompoknya jangan lupa dituliskan. Kemudian nama anggotanya juga dituliskan. Ya, semangat, ayo. Ada berikutnya. Ada 3 kalau enggak 4 lembar.
2 menit lagi. Semua harus bekerja sama, tidak ada yang berdiam diri ya. Ayo semangat, anak-anak pasti bisa. Semuanya semangat-semangat. Satu menit lagi. Kelompoknya siapa yang sudah selesai? Kelompok sapi dan ayam sudah selesai. Kelompok elang? Kelompok elang? Ayo, sebentar lagi selesaikan. Sudah selesai? Ya, terima kasih. Silahkan diletakkan. Kalau sudah, coba perhatikan ke depan terlebih dahulu. Sudah semua ya? Ya. Pak Guru minta anak-anak tetap semangat. Nah, biar tambah semangat kita bernyanyi lagi, setuju? Setuju? Lagunya anak-anak pasti sudah hafal, sudah bisa. Sambil bertepuk-tepuk juga boleh. Nah, coba ini ya.
kasih tepuk tangannya. Iya. Anak-anak tadi sudah menyanyikan lagu. Iya, lagu Si Kancil. Pak Guru tanya dulu. Coba, Faro. Ini tadi kita nyanyikan lagu Si Kancil ya. Berarti kan hewannya kancil. Kira-kira kalau kancil itu masuk hewan yang bagaimana? Masuk ke penggolongannya yang apa? Yang herbivora, karnivora, apa omnivora? Kancil. Karnivora? Betul tidak anak-anak? Salah. Berarti apa kalau kancil itu? Herbivora. Lagunya tadi kancil mencuri apa? Mencuri timun. Lah timun itu kan termasuk apa? Timun itu termasuk apa? Timun. Timun kan termasuk tumbuh-tumbuhan. Ya gitu ya Faro ya. Ya Faro tadi pasti lagi ngalamun ya sampai bingung. Tidak apa-apa. Sekarang sudah tahu ya. Kancil itu termasuk hewan herbivora, memakan timun, tidak hanya timun, makan rumput-rumputan juga. Tadi kan pada video apa itu si kancilnya dimarahi Pak Tani, dipukuli karena mencuri timun. Ya anak-anak, lagu Si Kancil ini tadi kan anak-anak menyanyikan secara bersemangat, penuh semangat, riang gembira, ya toh? Nah, lagunya Si Kancil. Ya, jadi ini lagu Si Kancil ini menggambarkan contoh lagu bertemakan hewan bertangga nada mayor. Ya, jadi gini anak-anak, ada ciri-ciri lagu yang bertangga nada mayor. Yang pertama, mempunyai kesan riang gembira. Yang kedua, dinyanyikan dengan penuh semangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Itu biasanya. Ya, jadi anak-anak tadi sudah menyanyikan lagu yang bertemakan hewan bertangga nada mayor. Nah, selanjutnya anak-anak, ya, nanti Pak Guru akan memberikan LKPD atau yang sudah Pak Guru tadi berikan anak-anak untuk mencoba mengerjakan. Dan nanti anak-anak menyebutkan ciri-ciri tangga nada mayor. Itu bagaimana? Apa saja? Terus menyebutkan lagu bertemakan hewan bertangga nada mayor. Ya banyak ya. Ya pasti sudah belajar. Coba saya beri waktu 5 menit saja untuk mengerjakan. Semuanya bekerja sama, saling membantu. Yang menyebutkan lagu? Sudah? Kelompok sapi sudah? Kelompok elang? Kelompok elang sudah. Kelompok ayam? Sudah. Ya, terima kasih. Jadi anak-anak sudah semua? Ya, sekarang boleh diletakkan dulu. Nah. Jadi
Berikutnya, karena anak-anak sudah mengerjakan semua pekerjaan LKPD, termasuk yang pada pertemuan pertama, tugas hari ini adalah untuk mempresentasikan hasil yang sudah kamu kerjakan. Ya, jadi nanti misalnya kelompok 1 mempresentasikan, kelompok 1 itu kelompok sapi. Sapi membacakan hasilnya. Nanti kelompok lain menyimak. Kemudian apabila ada kesalahan atau kekurangan bisa menambahkan. Ya, begitu ya. Begitupun untuk kelompok berikutnya, gantian kelompok ayam yang berpresentasi. Kalau ada yang kekurangan nanti gantian kelompok sapi memberikan masukan, ya, memberikan saran, mengkritik juga boleh, ya. Dan juga sampai dengan kelompok elang. Sudah siap? Ya, coba kamu buka untuk penulisan pokok pikiran. Yang menuliskan pokok pikiran. Ya. Saya minta kelompok sapi untuk membacakan, coba saya nanti kan akan dinilai ya, termasuk teman-temannya juga ikut menilai. Ya, berarti kita enaknya dibaca di tempat duduk atau maju ke depan? Tempat duduk? Setuju? Ya, baiklah, di tempat duduk tetapi sambil berdiri. Ya, coba kelompok 1 salah satu membacakan apa itu menemukan pokok pikiran untuk paragraf 1 sampai dengan 3. Yang keras ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. menghadap ke teman-temannya. Ya, seperti itu. Saya dari kelompok sapi akan membacakan hasil. Iya, silahkan. Paragraf 1. Yang utama. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Informasi penting. Ekosistem memiliki banyak jenis. Paragraf 2. Pikiran utama. Ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Informasi pentingnya, pada ekosistem ini juga ada tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri. Cukup. Untuk pokok pikiran yang pertama, bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah ada perbedaan? Ada perbedaan atau sama? Sama. Perbedaannya di mana? Saya menanyakan untuk pikiran utamanya. Kalau informasi penting, kalau pokok pikirannya sama semua. Pikiran utama. Untuk informasi penting berbeda? Coba untuk kelompok elang membacakan informasi penting untuk paragraf pertama. Kelompok elang di situ saja. Informasi penting. Paragraf pertama. Ekosistem alami terdiri atas air dan darat. Ekosistem buatan terdiri atas sawah dan bendungan. Informasi penting paragraf kedua. Stop. Sama apa beda? Beda, ya baiklah berbeda. Kemudian untuk kelompok ayam membacakan informasi penting paragraf pertama. Apakah juga berbeda? Ya silahkan. Paragraf pertama, informasi penting. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Sudah? Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang lumpur, padang pasir, tundra, dan taiga. Sudah gitu aja. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Duma juga boleh duduk kembali. Jadi, anak-anak untuk menentukan pikiran utama, pikiran pokok pikiran. Jadi kan anak-anak sudah mengerjakan ya pokok pikiran dan juga informasi penting.
Jadi untuk pikiran utama semuanya sudah benar tadi, apalagi kelompok sapi sudah betul. Jadi diambil pada kalimat pertama atau di awal paragraf. Nah, untuk informasi penting, ya ini kan memang tergantung dari kelompok masing-masing. Dari Pak Guru saya anggap semuanya benar karena apa yang kamu tulis itu semuanya itu informasi penting. Coba untuk kelompok berikutnya menampilkan paragraf ide pokok untuk paragraf ketiga dan ketiga saja. Kelompok elang paragraf ketiga, kemudian nanti kelompok ayam paragraf keempat. Itu ya. Coba kelompok elang membacakan pokok pikiran paragraf ketiga dan informasi pentingnya. Paragraf ketiga, pikiran utama. Ekosistem daratan contohnya ekosistem hutan, hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Stop. Informasi pentingnya. Sama apakah berbeda? Sama. Informasi penting silahkan. Informasi penting paragraf ketiga. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Adakah yang sama? Apa berbeda? Berbeda. Oke, baiklah untuk kelompok sapi apa ayam? Ayam untuk membacakan informasi penting pada paragraf ketiga. Silahkan. Informasi penting paragraf ketiga. Memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hujan tropis. Gitu saja. Kelompok sapi apakah sama juga? Berbeda. Silahkan dibaca yang keras. Informasi penting paragraf ketiga. Ekosistem darat memiliki banyak jenis. Nah, gitu saja. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi, untuk pikiran utama, anak-anak sudah bisa menentukan dengan cara dicari dulu pokok pikirannya, ide pokoknya. Jadi, untuk menentukannya bisa ditentukan untuk kalimat yang pertama atau di awal paragraf. Nah, terakhir coba kamu bacakan kelompok ayam untuk paragraf keempat. Ya, paragraf keempat. Silahkan ide pokoknya atau pikiran utamanya. Pikiran utama paragraf keempat. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Informasi penting paragraf keempat. Tumbuhan khas ekosistem adalah Sama apa beda dengan kelompok yang lain? Itu tadi pokok pikiran utama. Informasi penting. Pikiran utamanya sama apa beda? Sama. Jadi pikiran utamanya ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Sama ya. Nah, coba untuk informasi pentingnya kelompok sapi dibacakan. Informasi penting kelompok sapi yang paragraf keempat. Terlihat tidak? tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Iya, boleh, betul. Kelompok elang. Informasi penting paragraf keempat. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Ya, hampir sama ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Kemudian untuk paragraf yang terakhir atau yang kelima, nah ini kan sama ya, terletak pada awal paragraf atau di kalimat pertama, yaitu suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Nah, itu adalah pikiran utamanya. Semuanya sama ya? Sama, betul sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok sapi yang semangat. Ya,
Kemudian anak-anak kemarin setelah mengerjakan ini, berikutnya anak-anak akan menampilkan teks non-fiksi yang sudah anak-anak tulis. Setiap kelompoknya kemudian dibacakan. Ya, saya minta kelompok ayam untuk membacakan teks non-fiksi berdasarkan hewan kesayangannya. Silahkan. Sini. Up, ya. Yang keras ya. Judulnya kira-kira apa? Hewannya? Ayam. Ayam, silahkan. Saya mempunyai hewan kesayangan, yaitu ayam yang bernama Embo. Ayam termasuk hewan omnivora atau pemakan segala. Ayam tinggal di hutan atau padang rumput. Setiap hari saya memberi makan jagung atau biji-bijian, dan juga beri minum. Setiap hari ayam itu selalu bermain di lingkungan rumah saya. Tepuk tangan. Itu sudah 2 paragraf? Sudah, ya. Saya minta untuk kelompok berikutnya membacakan teks non-fiksi 2 paragraf tentang hewan kesayanganmu. Kelompok elang, silahkan maju ke depan. Saya mempunyai hewan kucing yang bernama Zero, berwarna abu-abu putih. Saya memandikan kucing 1 minggu 1 kali. Saya selalu memberi makanan yang bergizi dan lezat, contohnya daging dan ikan asin. Saya mempunyai ikan yang bernama Thomas. Dia sangat rakus saat diberi makan, dan dia sangat senang saat diberi tempat yang layak. Sudah? Tepuk tangan. Ya, bagus sekali. Nah, saya terakhir ingin mendengarkan untuk kelompok sapi. Silahkan dibacakan di depan. Saya mempunyai hewan peliharaan sapi yang bernama Angel. Ia sangat geblok. Setiap hari saya memberi makanan seperti rumput dan daun-daunan. Sekarang ia tumbuh sehat. Saya juga mempunyai hewan peliharaan, yaitu kambing. Ia bernama Tony. Setiap hari ia selalu diberikan makanan yang bergizi dan sehat. Sampai sekarang ia sudah berusia 3 tahun. Tepuk tangan. Ya. Ternyata anak-anak mempunyai banyak hewan kesayangan ya. Kelompok ayam tadi hewan kesayangannya ayam, sama seperti nama kelompoknya. Untuk kelompok elang, tadi hewan kesayangannya apa? Kucing. Saya kira memelihara elang. Ya, kucing. Kemudian kelompok sapi, hewan peliharaan, hewan kesayangannya sapi dan kambing. Ya, anak-anak ternyata hebat-hebat, pintar-pintar ya. Jadi itu tadi kan contoh atau teks non-fiksi berdasarkan tentang hewan kesayangan. Jadi anak-anak sudah bisa menuangkan ide-ide atau gagasan untuk menuliskan suatu teks. Jadi ini kan sesuai fakta yang ada yang anak-anak pelihara di rumah ya toh? Nah, baiklah, terima kasih untuk membacakan teks non-fiksi yang 2 paragraf. Kemudian yang ketiga, kamu buka. Akan ditampilkan lagi yang ketiga. Apa? Memasangkan? Apakah ada kesulitan anak-anak? Tidak ada ya. Untuk yang atas, ayam. Ayam apa bebek itu? Ayam. Ayam termasuk hewan golongan omnivora, berarti pemakan tumbuh-tumbuhan dan terus bawahnya hewan apa? Hewan tikus. Termasuk hewan apa? Omnivora. Sama seperti ayam? Ya, sama. Bawahnya lagi hewan apa? Termasuk apa itu? Pemakan apa? Karnivora? Pemakan daging. Kemudian bawahnya?
Apa ini? Ayo. Kancil. Ya, betul. Kancil berarti masuk apa? Iya, herbivora. Pemakan apa? Rumput atau tumbuh-tumbuhan. Bawahnya kancil. Kambing. Kambing termasuk hewan apa? Herbivora juga. Terakhir, hewan apa yang terakhir? Harimau. Golongannya hewan apa? Karnivora, pemakan daging. Anak-anak pintar semua. Tepuk tangan. Ya, yang ini coba saya bertanya pada kelompok elang. Kalau tadi mengklasifikasikan, memasangkan jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya, sekarang anak-anak menuliskan pada tabel. Apakah ada kesulitan? Tidak ada? Tidak ada. Baiklah, untuk yang pertama kelompok elang. Kelompok elang, halo? Halo? Iya, ada orangnya. Coba kamu bacakan 3 hewan ke bawah itu pada kelompokmu. Yang pertama apa? Anjing. Iya, jenis makanannya? Daging. Ya. Jenis makanan daging itu kira-kira apakah dibelikan daging ayam, apa daging ikan, apa bagaimana kalau anjing itu? Atau mencari makan sendiri? Dikasih ya. Maksud Pak Guru, dikasih itu, diberi makan itu, anak-anak memberinya apa harus membelikan gitu loh? Bagaimana? Berarti setiap hari membelikan makanan? Iya. Termasuk kelompok hewan apa? Karnivora. Hewan karnivora, betul. Bawahnya hewan apa? Kancil. Kancil. Jenis makanannya? Apa? Tumbuh-tumbuhan, rumput. Seperti lagunya tadi ya. Lagunya tadi kancil. Anak nakal karena apa? Iya, karena suka mencuri timun. Masih ingat lagunya? Si kancil anak nakal suka mencuri timun. Ayo lekas dikurung. Si kancil anak nakal suka mencuri timun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Sekali lagi. Stop. Terima kasih ya. Si kancil anak nakal suka mencuri timun. Karena seperti lagunya saja sudah mencuri timun. Berarti kan si kancil termasuk hewan, kelompok hewan herbivora. Jenis makanannya tadi ya bisa tumbuh-tumbuhan, rumput. Bawahnya apa itu? Ayam. Apa ayam, Mas Dava? Kelompok hewan apa? Kelompok hewan omnivora. Pemakan apa? Pemakan segala, ya makan tumbuh-tumbuhan atau pemakan daging itu ayam mau. Baiklah, untuk kelompok ayam, coba kamu bacakan dari situ. Untuk jenis hewan yang saya tampilkan ini atau seperti pada LKPD yang sudah kalian kerjakan. Yang pertama hewan apa? Tikus. Terus kedua? Ketiga? Tikus termasuk jenis hewan, kelompok hewan? Omnivora. Kambing? Herbivora. Harimau? Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Ya, ini kelompok sapi. Coba kelompok sapi ini. Yang pertama ini hewan apa ini? Tupai. Termasuk kelompok hewan? Ya, omnivora, pemakan segala. Kemudian berikutnya hewan? Jerapah. Pemakan rumput. Termasuk kelompok hewan? Terus bawahnya? Oh iya, serigala. Pemakan apa serigala? Daging. Berarti kelompok hewan? Karnivora. Betul sekali, tepuk tangan. Ya.
anak-anak ternyata hebat-hebat semua ya, pintar-pintar Pak Guru sampai terharu. Terharu senang karena apa? Anak-anak tuh semuanya langsung paham, tidak ada yang bingung, ya toh? Ya, tadi menuliskan teks non-fiksi anak-anak juga sudah bagus-bagus, menuliskan pokok pikiran juga sudah betul. Kemudian ini menentukan tabel penggolongan hewan juga sudah betul. Nah, terakhir coba nih kelompok ayam. Maju ke depan di sini menghadap teman-temannya. Menyebutkan ciri-ciri tangga nada mayor. 1. Memiliki pesan yang riang gembira. 2. Dinyanyikan dengan penuh semangat. 3. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Contoh lagunya? Anak kambing saya. Terus? Si kancil dan teko-teko-tek atau anak si ayam. Adakah yang berbeda anak-anak? Ada. Yang mana? Ciri-ciri atau jenis contoh lagunya? Contoh lagu silahkan. Contoh lagu Dava dibacakan. Jangan duduk dulu ya. Apa? Di situ aja, Endang. 1. Burung kakak tua. Si kancil Heli. Iya, tidak apa-apa. Intinya sama, itu juga contoh lagu bertemakan hewan bertangga nada mayor. Kelompok sapi ada yang berbeda? Di apa? Ciri-ciri apa lagu? Lagunya apa coba? Si kancil, cicak di dinding, anak ayam. Anak ayam boleh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ayam. Silahkan duduk kembali. Untuk kelompok yang lainnya, menuliskan 3 ciri tangga nada mayor, apakah ada kesulitan ataukah sama? Tidak. Semuanya bisa? Terima kasih. Tepuk jempol. 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 Bagus. Kenapa Faru diam saja? Ngantuk? Nggak mau ikut tepuk-tepuk? Tapi masih semangat kan? Iya, harus semangat ya. Semangat bernyanyi, ikut bernyanyi, bertepuk juga ikut tepuk. Baiklah anak-anak, seperti pada tujuan pembelajaran untuk anak-anak, untuk yang terakhir, setiap kelompok akan menampilkan sebuah lagu bertemakan hewan bertangga nada mayor. Sudah disiapkan anak-anak? Sudah. Oke. Coba nanti saya tunjuk ya, mulai dari kelompok siapa-siapa, nanti semuanya maju ke depan. Boleh? Boleh. Semangat? Semangat. Saya mulai dari kelompok yang paling gagah dulu. Kelompok elang, beri tepuk tangan. Ya. Silahkan maju ke depan. Sini yuk berempat baris, awas kabel. Ya, saya tanya dulu ya. Kelompok 4 geser sana biar tidak terlihat, biar tidak terkena sorot. Maju. Ya. Kelompok 4 ketua kelompoknya siapa? Dava akan menampilkan lagu apa ini? Heli. Berarti Heli termasuk lagu bertemakan hewan bertangga nada mayor ya? Sudah siap? Yang lain sudah siap juga mendengarkan? Ya. Yang semangat ya? Sekali semangat, kalau tidak semangat nanti Pak Guru minta 2 kali. Bisa dimulai? Bisa. Yang ceria. 1, 2, 3. Aku punya anjing kecil. Sekali lagi, aku punya yang semangat. Aku punya Anjing kecil, ku beri nama Heli.
terima kasih. Ya, kelompok elang sudah menampilkan sebuah lagu berjudul Heli. Ya, sama ya. Tadi kelompok elang menampilkan dengan penuh semangat, riang gembira. Nah, terus berikutnya saya minta kelompok yang putih. Putih-putih. Kelompok sapi. Silahkan maju ke depan. Yo, semangat. Kelompok sapi, tunjukkan aksimu. Ini siapa ketua kelompoknya? Sebentar. Awas. Mau menampilkan lagu apa ini? Burung kakak tua. Burung kakak tua berarti termasuk bertangan nada mayor? Coba, siap mendengarkan kelompok yang lain? Bisa dimulai? Bisa. Sudah hafal lagunya? Sudah, bisa coba 1, 2, 3. Kakak gap di jendela, sudah tua, giginya tinggal. Sekali lagi yang semangat. Tepuk tangannya. Terima kasih. Awas, awas. Ya, terima kasih burung kakak tua sudah ditampilkan oleh temanmu dari kelompok sapi. Ya, terakhir untuk kelompok ayam. Silahkan tunjukkan aksimu, maju ke depan. Siapa ketua kelompoknya? Ya, akan menampilkan lagu apa? Maju, jangan di situ kakinya. Maju. Maju ke sini. Berdua, hop. Nah, sini, jangan di samping. Terlihat dari sana. Geser ke kanan. Nah, ya, lagunya apa? Cicak-cicak di dinding. Sudah pernah dengar? Enggak. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. Cicak, cicak, cicak. Tepuk tangannya mana? Silahkan kembali. Iya. Terima kasih anak-anak. Sudah menampilkan semua presentasi yang sudah kamu kerjakan. Sudah bagus-bagus semuanya. Sudah kompak. Setiap kelompok sudah bekerja dengan sangat baik. Terima kasih sekali lagi, kita berikan aplaus yang sangat meriah. Baiklah anak-anak, nanti kita akan bersama-sama lagi menyanyikan lagu yang bikin semangat, lagu bertangga nada mayor ya. Nah, lagu si kancil yang masih menjadi andalannya. Baiklah anak-anak, untuk di akhir Pak Guru akan memberikan soal evaluasi yang harus anak-anak kerjakan secara mandiri. Walaupun duduknya berkelompok tapi mengerjakannya secara mandiri ya. Saya bagikan.
Ya, untuk soal evaluasi silahkan anak kerjakan sesuai namamu sendiri-sendiri atau tuliskan namamu sendiri-sendiri itu di pojok kiri atas, nama, nomor, dan kelas. Kemudian bisa dikerjakan mulai dari sekarang kurang lebih 5-10 menit. Silahkan. Langsung di lembar kertas ya, langsung di situ untuk pilihan ganda boleh langsung disilang, isiannya dituliskan di situ sesuai perintahnya saja, kamu ikuti. Lima menit lagi. Mengurutkan kalimat agar menjadi sebuah paragraf. Bisa ditulis A, B, C-nya saja. Untuk soal yang B. Soal yang B mengurutkan kalimat, kamu tuliskan A, B, C-nya saja. Satu menit.
Ya, selesai. Bisa dikumpulkan mulai dari kelompok elang, ya. Kelompok elang kumpulkan. Mana? Kelompok ayam. Kelompok ayam. Kelompok sapi. Ya, duduknya semuanya menghadap ke depan duduknya. Oh, udah. Lembar evaluasi sudah kalian kerjakan, semuanya sudah, anak-anak semuanya sudah paham. Bagaimana anak untuk pelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Kira-kira hal apa yang paling menyenangkan? Berkelompok, terus? Bernyanyi, ada lagi? Mempresentasikan, iya. Terima kasih anak-anak, hebat-hebat semua, kompak-kompak semua. Ya anak-anak, kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Kita sudah belajar tentang jenis-jenis ekosistem. Kemudian penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian menentukan pikiran utama dan informasi penting dari bacaan. Ya, kemudian menuliskan teks non-fiksi dan menyebutkan ciri tangga nada mayor. Anak-anak semuanya hebat-hebat, semuanya sudah paham, ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Ya, kalau tidak, terima kasih. Untuk pembelajaran berikutnya, anak-anak silahkan tetap belajar di rumah. Bisa minta bantuan dengan orang tuamu, kakak-kakakmu, atau saudara-saudaramu. Begitu ya anak-anak? Ya, untuk pembelajaran pada kali ini, pada kesempatan yang sangat ceria ini, Pak Guru akhiri. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya minta ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, masih semangat? Kita nyanyi sebentar. Si kancil anak nakal, satu kali saja ya. 1, 2, 3. Si kancil anak nakal suka menculitimu. Ayolah kasih turun, jangan diberi ampun. Terima kasih. Pak Guru akhiri untuk pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya anak-anak. Semangat. Iya, terima kasih.